Anda kembali menyaksikan debat pertama calon gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Timur pemilihan tahun 2024. Hadirin dan pemirsa, pada segmen ketiga ini calon wakil gubernur akan menjawab pertanyaan yang telah dibuat oleh tim panelis. Selain menjawab pertanyaan, masing-masing calon wakil gubernur juga diberi kesempatan untuk menanggapi jawaban dari calon wakil gubernur lain. Untuk memastikan debat berlangsung adil, pertanyaan masing-masing subtema akan kembali diundi. Pada segmen sebelumnya undian pertanyaan berasal dari fishbowl A, maka pada segmen ini pertanyaan berasal dari fishbowl B. Kepada ketiga calon wakil gubernur kami persilakan untuk maju ke podium. Baik. Hadirin sekalian, pendalaman visi misi program kerja akan dimulai dengan calon wakil gubernur nomor urut 1, Ibu Jane Natalia Suryanto. Untuk itu kami persilakan panelis Bapak Laurentius P. Sairani untuk mengambil pertanyaan tema di dalam fishbowl subtema. Baik, B silakan mengambil fishbowl subtema B. Kita akan ditunjukkan kepada hadirin dan moderator. Nomor 3, B3. Para hadirin, amplop masih tersegel pada para calon wakil gubernur, masih tersegel sebagai penanda bahwa pertanyaan di dalam amplop masih dijamin kerahasiaannya. Kami akan buka. Dan kami ingatkan kepada calon wakil gubernur untuk mendengarkan dengan saksama karena pertanyaan akan hanya dibacakan satu kali. Pertanyaan untuk calon wakil gubernur nomor 1, Ibu Jane Natalia Suryanto. Sampai tahun 2022, indeks demokrasi NTT berada di urutan ke-23 dengan 77,8 poin di bawah indeks nasional dengan 80,4 poin. Persoalan di balik indeks demokrasi NTT ini adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik 30,7 poin, transparansi anggaran pemerintah 42,8 poin, dan kinerja birokrasi dalam pelayanan publik 56,2 poin. Pertanyaannya, bagaimana cara paslon menyelesaikan persoalan partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik, transparansi anggaran, dan kinerja birokrasi dalam pelayanan publik untuk mengkonsolidasikan demokrasi di NTT? Waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Kami persilahkan. Buat saya akan bicara lebih terus terang dan secara langsung. NTT adalah provinsi yang sangat toleran. Jadi saya yakin sehalusnya seiring dengan jalannya demokrasi itu sendiri. Nah, sekarang kenapa malas masyarakat untuk berpartisipasi? Masalahnya adalah partisipasinya tidak didengar. Sehingga yang harus dilakukan sebagai pemimpin adalah kita kembali untuk mendengar. Makanya Kakak Ansi dan Kakak Jen membuat satu program yang namanya Lapor Kakak. Kenapa begitu? Kami berdua punya pengalaman ketika kami bekerja dengan Pak Ahok di Balai Kota. Kita sehari-hari yang menerima aduan. Dan bagaimana aduan itu kita kerjakan? Kita ada nilainya, merah, kuning, hijau. Merah berarti belum dikerjakan, kuning sedang proses, hijau selesai, dan bagaimana penilaian masyarakat. Jadi kalau masyarakat itu bisa berpartisipasi dalam kinerja pelayanan publik, saya yakin partisipasi itu akan jauh meningkat. Demikian juga ASN. Kalau mereka dikerja ada nilainya bagus, ada insentif. Enggak bagus, tidak dapat insentif. Maka mereka akan lebih semangat juga. Kalau semuanya sama aja, enggak akan semangat. Pelayanan kita bilangnya mediocre, so-so aja. Yang kita mau adalah kita perubahan mindset. Kalau ASN ini melayani publik dengan baik,
respon masyarakat baik, ASN ini juga akan senang. Masyarakat senang, ASN senang, kita juga senang. Ya, dan dengan begitu ada proses penilaian yang terjadi bukan hanya dari kita pimpinan, tapi juga dari masyarakat langsung. Dengan demikian partisipasi pasti meningkat. Waktu sudah habis. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada calon wakil gubernur nomor urut 2 Bapak Joni Asadoma untuk menanggapi jawaban dari calon wakil gubernur nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit, dimulai dari Anda berbicara, kami persilakan. Terima kasih. Ada 3 kata kunci di sini. Yang pertama adalah rendahnya partisipasi masyarakat, yang kedua transparansi, dan 3 adalah pelayanan publik. Rendahnya partisipasi masyarakat ini terjadi karena kurangnya komunikasi antara pemimpin dan masyarakat. Karena itu apabila kami nanti memimpin, kami akan membuka ruang komunikasi yang seluas-luasnya dengan masyarakat, membuka kanal komunikasi di mana masyarakat dapat melaporkan berbagai macam kejadian, berbagai macam permasalahan yang dialami. Masalah transparansi, kami akan membuka seluas-luasnya semua program kerja dan anggaran yang ada di pemerintah sehingga masyarakat dapat mengetahui dan mengikutinya. Masalah pelayanan publik, kami akan menyiapkan ASN kita dengan pelatihan agar mereka siap setiap saat memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Inilah yang akan kami lakukan apabila kami terpilih nanti. Terima kasih. Waktu masih tersisa. Baik. Waktunya sudah habis. Terima kasih. Selanjutnya kepada calon wakil gubernur nomor urut 3 Bapak Adrianus Garu untuk menanggapi jawaban dari calon wakil gubernur nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit, dimulai dari Anda berbicara, kami persilakan. Oke, terima kasih. Tentu transparansi dan relaksasi aturan itu yang paling penting ya. Terus yang kedua penyiapan SDM ya. Karena kalau kolaborasi dan transparansi ya, SDM-nya bagus, speed atau kecepatan pelayanan akan terwujud ya. Yang satu hal lagi adalah bagaimana ya kinerja bisa didorong dengan baik ketika kesejahteraan pegawainya juga kurang diperhatikan. Sehingga konsisten kami dari paket siaga ke depannya ini memang harus menjadi poin penting ya. Semua nanti ya, pelayanan publik ya, satu pintu ini bukan hanya sebuah simbol, bila perlu one day service, 1 hari jadi. Begitu daftar harus langsung laksanakan. Soal kekurangan itu harus ya disusul kemudian. Karena apa? Masyarakat butuh pelayanan. Yang kedua, daerah butuh PAD, sinergi kita. Baik, Kira-kira waktunya sudah habis. Terima kasih. Selanjutnya kami akan mempersilakan kembali calon wakil gubernur nomor urut 1 Ibu Jane Natalia Suryanto untuk merespon tanggapan 2 calon wakil gubernur yang telah dikemukakan. Waktu Anda 1 menit, dimulai dari Anda berbicara, kami persilakan. Jadi pada dasarnya kalau partisipasi dari masyarakat itu mau tinggi, maka request, acuan yang mereka berikan itu mereka mau didengar. Bagaimana kita mendengar secara langsung, karena ini provinsi kepulauan, kita bentuk yang namanya lapor kakak, nggak usah jauh-jauh harus ke Kupang. Ini beda dengan Jakarta, ini NTT, kita yang jemput bola, kita tangkap aspirasi masyarakat. Ya, sekarang ini musrembang terjadi, terrealisasi atau tidak? Jadi sekarang kita buka musrembangnya harusnya berbeda-beda. Musrembang ibu-ibu, musrembang petani, musrembang nelayan, betul? Musrembang, dan terlebih lagi musrembang ASN juga harus ada. Ya, harus sesuai dengan vokasi masing-masing. Baik, terima kasih. Waktu sudah habis. Kita beralih. Mohon tenang. Hadirin dimohon untuk tetap Hadirin tenang. mohon tenang. Terima kasih. Mohon ketenangannya. Debat masih berlangsung, dimohon untuk tetap tenang. Baik. Mohon tenang para pendukung agar kita bisa lancar untuk melanjutkan debat pada malam hari ini. Terima kasih. Kita beralih ke pertanyaan kedua untuk calon wakil gubernur nomor urut 2 Bapak Joni Asadoma. Untuk itu kami persilakan panelis Ibu Deci KER Nuban untuk mengambil pertanyaan di dalam fishbowl B. Saya akan izin mendekat untuk memastikan kembali. Silakan diperlihatkan kepada seluruh hadirin dan juga kepada moderator. B2.
amplop B2 masih disegel para hadirin dan juga para calon wakil gubernur masih disegel sebagai penanda kerahasiaan masih tetap terjaga. Tak lupa kami terus mengingatkan untuk didengarkan secara seksama. Pertanyaan hanya akan dibaca sebanyak 1 kali dan tidak akan diulang. Pertanyaan untuk calon wakil gubernur nomor urut 2, Bapak Joni Asadoma. Tata kelola sumber daya alam di NTT seringkali menghadirkan konflik sangat serius di antara masyarakat umum, masyarakat adat, investor, dan pemerintah yang mengatasnamakan keadilan di satu sisi dan investasi di lain sisi. Pertanyaannya, apa strategi paslon untuk menciptakan kebijakan tata kelola sumber daya alam yang memberikan keadilan bagi masyarakat umum dan masyarakat adat, sekaligus kenyamanan dan pertumbuhan investasi di NTT? Waktunya 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Kami persilahkan. Ada 2 hal penting dari pertanyaan tersebut. Yang pertama adalah kepentingan investasi dan yang kedua adalah kepentingan dari masyarakat adat yang berdiam di tempat investasi tersebut. Karena itu, apabila seorang investor akan berinvestasi di suatu tempat, yang nomor 1 harus dilakukan adalah komunikasi aktif, komunikasi yang terbuka antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, masyarakat adat, dan investor. Semua permasalahan harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum dilanjutkan kepada perizinan dan pembiayaan daripada proyek tersebut. Selama ini, apa yang terjadi adalah ketertutupan antara pemerintah dan investor. Masyarakat adat baru tahu ketika proyek tersebut baru akan dilaksanakan. Mereka tidak diajak dari awal. Karena itu, apabila kami terpilih, ya, kami akan selalu mengajak masyarakat adat untuk bagaimana kita bisa menerima investasi yang masuk untuk kepentingan masyarakat, untuk pendapatan daerah, untuk kesejahteraan masyarakat. Karena begitu investasi masuk, maka roda ekonomi akan berputar, maka lapangan kerja juga akan terbuka, masyarakat sejahtera, dan juga pendapatan daerah itu naik. Karena itu, hambatan yang akan kita hadapi juga tidak mudah. Mungkin kita perlu bernegosiasi berkali-kali. Ini membutuhkan ketahanan dari pemerintah daerah untuk terus menegosiasikan antara investor dengan masyarakat adat sehingga tercapai kesepakatan bagaimana kita merawat, menjaga lingkungan dengan tetap kita memberikan tempat kepada investor untuk berinvestasi bagi kemajuan Nusa Tenggara Timur. Terima kasih. Waktu masih tersisa. Waktu masih tersisa. Apakah ingin dilanjutkan? Sudah cukup? Baik, waktunya sudah habis. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada calon wakil gubernur nomor urut 1, Ibu Jane Natalia Suryanto untuk menanggapi jawaban dari calon wakil gubernur nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit, dimulai dari Anda berbicara, kami persilakan. Kalau kita bicara sumber daya alam dan ini akan mengakibatkan dampak di masyarakat, tentu saja yang nomor 1 kita harus lakukan adalah sosialisasi. Kenapa kita harus melakukan ini? Kenapa masyarakat harus terlibat dan apa efeknya untuk lingkungan masyarakat sekitar? Jadi kita bukan cuma membahas dampak ekonomi, tapi dampak ekologi. Apakah ini akan mengakibatkan hal-hal yang merusak alam? Ataukah yang ketiga, ya, yang paling penting adalah dampak sosial terhadap masyarakat, terutama adat masyarakat setempat, yang sangat saya hormati. Contohnya misalnya, kalau harus sampai ya, terjadi misalnya pergeseran rumah penduduk, misalnya di Sumba, misalnya, masyarakat Sumba tinggal di rumah panggung, rumahnya besar-besar, di bawah ternak, nggak bisa dipindahin ke rumah model tipe 36. Ya. Baik, waktunya sudah habis. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada calon wakil gubernur nomor urut 3, Bapak Adrianus Garu untuk menanggapi jawaban dari calon wakil gubernur nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit, dimulai dari Anda berbicara, kami persilakan. Oke, terima kasih. Sangat luar biasa ya apa yang disampaikan oleh Pak Joni. Tentu transparansi dan penyampaian informasi yang benar ya
dari pemerintah, dari investor kepada masyarakat adat, ya, dan pelaku-pelaku tambang lain misalnya, atau pelaku-pelaku potensi yang akan menjadi objek di Nusa Tenggara Timur. Nah, kadang kita ini kan mungkin tahu seperempat, dianggap tahu setengah. Nah, informasi inilah yang menjadi masalah, yang menjadi, ya, di masyarakat sering jadi konflik. Kalau semua transparansi sampai ke masyarakat, saya pikir masyarakat tidak akan, ya, menolak dan seterusnya. Terus jaminan dari investor. Jangan sudah rusak lingkungan, jaminan nggak ada, pergi begitu saja. Nah, ini juga jadi masalah. Nah, sehingga kita harus paham, ya, hal itu. Baik, waktunya sudah habis. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kembali kepada calon wakil gubernur nomor urut 2, Bapak Joni Asadoma, untuk merespon tanggapan dua calon wakil gubernur yang telah dikemukakan. Waktunya 1 menit dimulai dari Anda berbicara, kami persilakan. Walaupun regulasi untuk investasi itu sudah ada, tapi dibutuhkan improvisasi, dibutuhkan inovasi dari seorang pemimpin untuk bagaimana bisa mempertemukan, mencari solusi atas berbagai permasalahan yang ada di lapangan. Apabila masyarakat tidak setuju, maka kita harus terus berupaya untuk menegosiasikan, untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat, baik buruk, untung rugi, manfaat daripada suatu proyek kepada masyarakat. Saya ingat Presiden Jokowi ketika akan memindahkan pasar Klewer di Solo, itu harus bernegosiasi dengan penghuni pasar itu selama 36 kali. 36 kali tanpa kenalah beliau terus mengundang, datang, negosiasi, gagal. Minggu depan undang, gagal. Minggu depan lagi undang, sampai masyarakat menyadari akan manfaat dan pentingnya, dan masyarakat pindah sendiri dari pasar tersebut. Ini juga akan kami lakukan. Baik, waktu Anda sudah habis. Terima kasih kepada calon wakil gubernur nomor urut 2. Terima kasih. Kita beralih ke pertanyaan ketiga untuk calon wakil gubernur nomor urut 3, Bapak Adrianus Garu. Dan untuk itu kami persilakan kepada Bapak Rudi Rohi untuk mengambil pertanyaan di dalam fishbowl B. Izinkan saya mendekat untuk lebih memastikan. Silakan diperlihatkan kepada seluruh hadirin dan juga kepada moderator. B2, B4, maaf sebentar, B4, oke, B4. Kita akan buka amplop yang masih disegel pada hadirin, dan juga para calon wakil gubernur masih disegel, untuk sebagai penanda bahwa kerahasiaan dari pertanyaan ini masih terjaga. Baik, pertanyaan untuk calon wakil gubernur nomor 3, Bapak Adrianus Garu. NTT merupakan salah satu daerah tinggi kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3A, NTT tahun 2023 terdapat 185 orang pekerja migran asal NTT menjadi korban TPPO. Bahkan data Polri mencatat ada 256 kasus TPPO dengan korban 184 orang laki-laki, di mana 7 orang diantaranya masih anak-anak dan 72 orang perempuan, dengan 3 orang masih anak-anak. Pertanyaannya, bagaimana langkah transformatif paslon untuk menyelesaikan persoalan kasus TPPO yang terus berulang dari tahun ke tahun, khususnya untuk perempuan dan anak sebagai korban? Waktunya 2 menit dimulai Anda berbicara. Kami persilahkan. Oke, terima kasih. Ya, tentu paket siaga, ya, kita lakukan satgas, ya, dan satgas ini harus sampai ke kampung-kampung, ya, sampai ke desa-desa, ya, sampai di kecamatan. Nah, saya bayangkan sebagai orang NTT yang saya anak desa, ya, orang keluar hewan saja dari desa ada pas. Harusnya manusia lebih berharga, dia kemana harus dicatat. Dan ini akan kita tugaskan ke depan, ya, sumber daya yang ada ini dan kolaborasi dengan 22 kabupaten kota yang ada di NTT. Sehingga ini tahu jejaknya, dia kemana, perusahaan mana, dan seterusnya, kerjaannya apa. Nah, kalau ini kita tidak lakukan dengan baik dan benar,
Ini sampai kapanpun. Nah, makanya komitmen kami ini yang harus kita tegas, kolaborasi antara aparat keamanan, ya, pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat kampung, yang keluarga, yang sekalipun yang memberikan anaknya keluar, ini harus tanggung jawab bersama. Sebab kalau ini kita lakukan, pasti tidak ada masalah. Kita tahu siapa yang bawa, siapa yang tanggung jawab. Yang selama ini yang terjadi, ya, semua mengaku tidak tahu. Karena apa? Tempat pelatihannya juga ada yang sembunyi-sembunyi di tempat yang tersembunyi. Tempat penampungannya juga seperti itu. Nah, makanya kita mari, ya, kita lakukan transparansi semua hal dalam rangka menekan apa yang menjadi soal, terutama masalah perdagangan orang di NTT. Saya pikir itu yang menjadi poin pertama. Poin yang kedua, kolaborasi, ya, secara berjenjang, ya, kepada tingkatan mulai dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, sampai ke pemerintahan desa, bahkan kita sampai ke dusun-dusun, supaya tahu warganya kemana. Hilang hewan aja dicari kok, apalagi manusia. Nah, ini menjadi PR kita semua sebagai anak NTT ke depan. Terima kasih. Baik, waktunya sudah habis. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada calon wakil gubernur nomor urut 1, Ibu J. Natalia Suryanto, untuk menanggapi jawaban dari calon wakil gubernur nomor urut 3. Waktunya 1 menit, dimulai dari Anda berbicara, kami persilakan. 10 tahun saya pelayanan di NTT, saya pribadi mengenai topik ini sangat mengena di hati saya. Karena saya sendiri sudah pernah memulangkan orang korban TPPO. Ya, baik itu yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Jadi satu hal di sini kalau menurut saya, Satgas TPPO akan sulit. Karena apa? Karena biasanya yang mendagangkan orang itu adalah orang yang mereka kenal atau kerabat, bahkan keluarga sendiri. Sehingga yang harus kita lakukan adalah mencegah TPPO terjadi. Yang pertama, tentu kita berusaha untuk mendatangkan lapangan pekerjaan ke NTT. Ya. Yang kedua, untuk pekerja migran yang resmi, mereka dilindungi, mereka CPMI, mereka punya balai latihan kerja yang merekrut orang-orang. Kalau balai latihan kerja ini merata di semua tempat, dan mereka yang merekrut pekerja-pekerja ini dengan gaji yang sesuai, nggak menarik untuk TPPO. Baik, waktunya sudah habis. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada calon wakil gubernur nomor urut 2, Bapak Jody Asadoma, untuk menanggapi jawaban dari calon wakil gubernur nomor urut 3. Waktunya 1 menit, dimulai dari Anda berbicara, kami persilakan. Saya adalah polisi, saya mantan Kapolda, dan ketika saya Kapolda, saya berhasil menangkap 53 orang tersangka TPPO. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Cawagup nomor 3, bahwa kuncinya adalah kolaborasi. Pertanyaannya kolaborasi yang mana? Kolaborasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, tokoh masyarakat, tokoh adat, kepala desa, untuk semuanya bergerak mulai dari desa. Karena apa? Karena TPPO ini bermula tuh dari desa. Karena itu konsentrasi itu harus kita pusatkan di desa. Dengan apa? Dengan pencegahan, dengan kampanye anti TPPO, dengan memberikan kesadaran bahwa kalau mau kerja ke luar negeri, ikut yang formal, bukan ikut yang informal atau yang irregular seperti TPPO. Waktunya itulah sudah habis. yang akan kami lakukan. Para hadirin kami mohon tetap tenang. Mohon tenang para pendukung. Selanjutnya kami persilakan kembali kepada calon wakil gubernur nomor urut 3, Bapak Adrianus Garu, untuk merespon tanggapan 2 calon wakil gubernur yang telah dikemukakan. Waktu Anda 1 menit, dimulai dari Anda berbicara, kami persilakan. Oke, terima kasih, ya. Makanya ke depan, ya, kita perbaiki sistem, ya. Saya bayangkan hampir seluruh kabupaten kota punya BLK, ya. Tapi tidak ada, mungkin ya BLK gitu banyak, tapi hanya nafsu membangun, bahkan tidak ada sertifikasi yang dikeluarkan. Nah, ini menjadi catatan kita ke depan, ya. Tapi saya terima kasih saudara saya Bung Melki, mungkin ada 1 BLK yang dia bina hanya untuk urus kopi, tapi bahkan bagaimana keterampilan yang lain anak-anak NTT, ya. Makanya bangun BLK mana-mana, tapi ya anak NTT tetap seperti ini. Nah, ini kita perjuangkan depan. Stop lagi bangun, tapi kita prioritas, ya, supaya tenaga kerjanya bisa profesional.
disertifikasi dengan baik supaya laku baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ya, sehingga ini menjadi konsen kita ke depan, bukan sekejar hanya kejar mau membangun, tapi bagaimana hasil. Baik, waktu Anda sudah habis. Kita berikan apresiasi untuk para calon wakil gubernur Nusa Tenggara Timur pemilihan tahun 2024. Dan kami persilakan kepada para calon wakil gubernur untuk kembali duduk ke tempat masing-masing. Dan hadirin dan juga pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu. Pada segmen berikutnya, para pasangan calon akan menerima pertanyaan bukan dari panelis, melainkan antar pasangan calon. Tetaplah di debat pertama calon gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Timur pemilihan tahun 2024.